syukur dan sambut firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu saudara semua. Salam. Baik, saudara, kita akan menikmati firman Tuhan dari kitab Wahyu pasal pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Inilah surat daripada Rasul Yohanes, yaitu kitab Wahyu pasal pertama, ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-8. Baik, mari kita bangkit berdiri. Boleh dilihat pada teks. Demikian firman Tuhan, inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes dengan perantaraan malaikatnya yang diutusnya. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah diberikannya. Berbahagialah ia yang membacakan kata-kata nubuat ini dan mereka yang mendengarkannya, serta yang menuruti apa yang tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia kecil, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tatanya. Dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita dan telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya, Dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapaknya. Bagi Dia kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. lihatlah, Ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia. Semua suku di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada, dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Puji Tuhan, silakan duduk. Yang berbahagia adalah orang yang teratur mendengar firman Tuhan, merenungkannya, melakukannya, sebab dia akan disebut orang yang berbahagia. Karena kitab Wahyu ini ditulis oleh Rasul Yohanes, selain surat Yohanes. Surat ini menceritakan tentang apa yang akan terjadi. Bahkan kitab ini perlu dibaca, sebab dikatakan ayat yang ketiga, berbahagia, diberkati, ada untungnya. Pertama, yang membacakan kata-kata nubuat ini. Saudara sudah baca? Sudah tadi. Tapi belum tamat ya kitab Wahyunya ya. Berbahagialah ia yang membacakan kata-kata nubuat ini dan mereka yang mendengarnya. Jadi begitu penting mendengar firman Tuhan. Dan dalam konteks ini adalah kitab Wahyu. Ini tentang apa yang akan terjadi, supaya kita tahu menghadapi situasi yang akan datang, serta yang menuruti apa yang tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Jadi begitu pentingnya kita merenungkan, membaca, mengikuti apa kata-kata nubuat ini. Kitab Wahyu ini adalah wahyu Yesus Kristus. Jadi Tuhan Yesus Kristus sendiri yang berbicara kepada Yohanes melalui malaikat-malaikatnya. Kemudian
supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya, pada hamba-hamba Tuhan. Sebab hamba-hamba Tuhan akan dipakai menjadi penyambung lidah Tuhan. Nomor 1. Jadi tidak langsung kepada jemaat. Penting hamba-hamba Tuhan menerima pesan itu untuk disampaikan kepada jemaat. Apa yang harus segera terjadi? Ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes dengan perantaraan malaikat-malaikatnya. Kemudian kitab ini juga mengatakan, Yohanes sendiri mengatakan, Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah. Itu penting. Bahkan Yohanes ini dibuang, disiksa, dibuang ke Pulau Patmos karena dia kesaksiannya tentang Tuhan Yesus. Dia dianiaya dan tidak mati-mati. Dalam cerita tradisi, Yohanes adalah rasul yang sampai karena tidak mati-mati, dia sampai digoreng dan tidak mati. Luar biasa. Sehingga dia dibuang ke Pulau Patmos. Itu mujizat Tuhan. Karena apa? Dia harus menulis kitab Wahyu di sana. Jadi karena kesaksiannya, Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah. Kita juga hidup harus menyaksikan firman Tuhan. Diterima atau tidak terima, yang penting katakan. Mudah-mudahan orang mengerti dan mau datang kepada Tuhan. Dan siapa Yohanes? Yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Jadi dia tidak sekedar mendengar siapa Yesus, apa ucapannya, tapi dia melihat. Sering kita hanya mendengar kabar dan tidak menjadi saksi nyata. Tapi Yohanes ini hidup bersama-sama dengan Tuhan dan dia lihat selama hidup Tuhan Yesus apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Jadi dia saksi hidup. Karena ada orang menyaksikan tentang yang tidak dialami si penulis atau si pencerita. Misalnya saudara, ada banyak kepercayaan di luar kekristenan menceritakan tentang perjanjian lama Alkitab, tentang perjanjian baru. Padahal mereka belum muncul keyakinan itu atau agama itu. Mereka berani sehingga menjadi kacau. Bercerita tentang Nabi ABC. Padahal tidak ada mereka yang hidup di zaman itu. Kalau dalam Alkitab kita, si penulis itu hidup pada zaman itu dan dia rasakan. Daniel menceritakan demikian semuanya saudara. Demikian juga Yohanes, memang dia saksi mata. Itu loh Yesus itu. Dan dia menerima wahyu tentang siapa Yesus dan apa yang akan terjadi. Dan saudara, kalau mau percaya dengan kata-kata, dengan kesaksian yang nyata, saudara memberitakan juga, meneruskan pesan Yohanes itu. Dan ada orang yang mendengarkan, saudara yang memberitakan diberkati. Dan orang yang mau mendengar kata-kata saudara tentang firman Tuhan dikatakan berbahagia. Artinya, kalau orang tidak mau memperkatakan dan tidak mau mendengar, dia tidak berbahagia. Nah, Yohanes memulai dengan salahnya. Tujuannya kepada hamba-hamba Tuhan, surat itu dinyatakan melalui gerejanya, yaitu 7 gereja di Asia Kecil. Gereja ini sudah tidak ada lagi, tetapi secara arkeolog masih ditemukan reruntuhan bangunannya, yaitu di Turki. 7 gereja di Asia Kecil. Dan 7 gereja ini menggambarkan sifat gereja sampai sekarang yang mendapat teguran karena kelemahan dan kelebihannya masing-masing yang harus terus diperbaiki. Dan surat ini, saudara, diberitakan dan dijelaskan tentang siapa yang memberitakan, yaitu Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus. Yang digambarkan Roh Kudus itu ketujuh roh Allah yang ada di hadapannya. Ketujuh roh Allah bukan berarti roh itu 7,
Artinya 7 artinya sempurna Roh Kudus itu. Kemudian dia ada bekerja di 7 gereja, 7 jemaat yang ada di Asia Kecil. Jadi pengertiannya 7 roh itu semua ada ke 7 sidang jemaat. Dia sempurna bisa hadir untuk menerangi jemaat-jemaat itu. Dan jemaat itu memang dilihat oleh Yohanes dalam penglihatan. Dan dia kirim kabar pesan dari Tuhan Yesus apa yang akan terjadi dan bagaimana Tuhan menegur gereja itu. Sama gereja di akhir zaman juga akan terus ditegur, diingatkan oleh Tuhan Yesus, saudara. Dan gereja itu umumnya, saudara, didatangi, dilayani oleh Rasul Paulus. Jadi Yohanes hanya melihat dalam satu penglihatan, kemudian menuliskan pesan-pesan Tuhan pada 7 gereja lokal. Dan gereja itu, saudara, dilayani oleh Rasul Paulus. Itu sebabnya ada surat Rasul Paulus kepada Efesus, surat Efesus. Dan yang lain-lain kota-kota yang ada dilayani oleh Rasul Paulus. Dia melihat sendiri bagaimana pergumulan daripada gereja-gereja itu. Gereja-gereja itu nanti kita lihat dalam pasal 2. Gereja-gereja itu misalnya jemaat Efesus, jemaat Smyrna, jemaat Tiatira, dan lain sebagainya, saudara. Semuanya mendapat peringatan daripada Tuhan Yesus Kristus. Dia mulai dengan salam. Ayat 4, dari Yohanes kepada ke-7 jemaat di daerah Asia Kecil. Mulai dengan berkata, semua karena anugerah Tuhan. Boleh berdiri jemaat, boleh orang diselamatkan. Dia katakan demikian, anugerah dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia. Dia menekankan bahwa kita percaya kepada Tuhan Yesus dan diselamatkan. Nomor 1 adalah karena anugerah Tuhan. Dia yang datang ke dunia menjumpai kita lewat Natal, lewat kematiannya, penguburannya, kebangkitannya, naik ke surga, siapkan tempat bagi kita, bagi orang yang percaya. Catat, bagi yang percaya. Itu anugerah Tuhan. Ada banyak agama mencari Tuhan dan tidak menemukan. Karena yang cari adalah sesuai dengan kehendak pikirannya saja. Tapi kita mengenal Tuhan karena anugerah. Dan kemudian damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan. Yesus berkata, damai sejahteraku kutinggalkan kepadamu. Jadi Tuhan datang membawa damai sejahtera. Kenapa? Dia memperdamaikan kita dengan surga melalui kematiannya. Jadi kita merasa damai sejahtera, tidak ada lagi keraguan akan keselamatan. Itu nomor 1 yang diingatkan, yang perlu selalu kita ingat. Dalam hidup kita ini nomor 1 anugerah. Amin Bapak Ibu. Selalu kita ingat anugerah Tuhan semuanya. Aku ada karena anugerah Tuhan. Aku boleh begini-begini karena anugerah Tuhan, bukan karena kita, saudara yang kekasih. Dan itu datangnya daripada siapa? Daripada Dia yang ada. Itu Allah Bapa di surga. Dia yang ada dan yang sudah ada. Yang ada artinya yang sekarang, yang sudah ada dari dulu sudah ada, dan yang akan datang Dia juga itu. Menyatu dengan Tuhan Yesus Kristus. Dan dari ke-7 roh yang ada di hadapan tahtanya, itulah Roh Kudus sempurna. 7 roh ini yang memenuhi 7 gereja. Makanya disebut 7. Catatan selanjutnya, dan dari Yesus Kristus. Jadi menyatu Roh Kudus, Bapa di sorga, dan Yesus Kristus itu dari kekal sudah ada. Yesus Kristus sudah ada. Dari Yesus Kristus saksi yang setia. Dia telah terus menyaksikan tentang surga karena Dia dari surga. Banyak agama cerita tentang surga, tapi belum pernah dari surga. Kalau Yesus dari surga, Dia menyaksikan
Demikian juga karena Dia juga yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, bahkan raja-raja, Tuhan yang mengangkatnya, yaitu Tuhan Yesus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi. Yang pertama bangkit, pengertiannya begini, bangkit dan tidak mati lagi. Sebab kalau sekedar bangkit, di perjanjian lama ada banyak orang telah bangkit tapi mati lagi. Saudara kekasih, banyak contoh-contoh orang yang bangkit, tapi yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus ini pertama bangkit dan naik ke surga, tidak mati-mati lagi. Tapi kalau yang bangkit sebelumnya mati lagi. Misalnya di perjanjian lama, anak janda di Sarfat ditolong oleh Nabi Elia, sembuh tapi mati juga akhir-akhirnya. Anak perempuan Sunem juga demikian, melalui Nabi Elisa dibangkitkan, sudah mati tapi mati juga, saudara. Demikian juga anak Yairus di perjanjian baru, disembuhkan Tuhan Yesus, bangkit tapi mati juga. Anak janda di Nain, Lazarus, Tabita atau Dorcas, dihidupkan oleh Petrus. Eutikus yang jatuh dari loteng dibangkitkan oleh Rasul Paulus. Jadi kenapa dikatakan dia yang pertama bangkit? Dia hanya dia yang bangkit dan tidak mati lagi, naik ke surga. Dan nanti saudara juga akan bangkit ketika Tuhan bangkitkan, kalau saudara sudah beristirahat. Amin. Amin. Kalau saudara tidak aminkan, sudah tinggal saja. Ini penting mengaminkan firman Tuhan. Saya katakan berbahagia orang yang memberitakan dan yang mendengar. Jadi mengerti, saudara aminkan. Ini penting. Kami katakan berbahagialah. Nah, kita melihat bahwa Tuhan Yesus itu kekal. Dia yang menciptakan jagat raya ini, saudara. Selanjutnya, yang menentukan raja-raja di dunia ini, presiden siapapun, itu Tuhan Yesus. Dia yang menetapkan, melengsarkan juga dia. Kalau Tuhan tidak izinkan, tidak. Yohanes berkata, bagi Dia yang mengasihi kita dan telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya, kita perlu melayani Tuhan. Kita menghormati Dia. Bagi Dia yang mengasihi kita, Yohanes mengatakan, aku melayani, aku bersaksi, aku beritakan, aku digoreng tidak mati, aku dianiaya oleh Herodes tidak mati, karena kesaksiannya. Bagi Dia aku kerjakan. Kenapa? Dikatakannya Dialah yang mengasihi kita. Amin Bapak Ibu. Tidak ada Allah seperti kita, rela datang ke dunia repot-repot, menderita, menggantikan kita. Tidak ada. Cek agama-agama lain hanya cerita, dan tidak ada menyatakan kasih Allahnya hadir. Dan semuanya tidak pasti, tapi Yesus adalah pasti. Inilah yang kita layani. Kita perbuat, kita beribadah hari ini bagi Dia. Saudara melayani, berkorban apapun, ingat, bukan bagi saya. Bagi siapa saudara? Halo? Bagi siapa? Loh, salah alamat saudara. Bagi siapa? Sehingga lagu kita katakan, bagi Dia. Apa? Bukan bagi saya. Kalau saudara ejek, saudara maklum memang banyak keluarnya. Tapi kalau saudara sempat mengejek Tuhan, Bapak Gembala bisa emosi. Sebab saya melayani bagi Dia. Kalau saudara agak-agak ditegur, itu karena bagi Dia. Saya datang sama Tuhan, ya karena bagi Dia, supaya kita takut Tuhan, sehingga tidak sia-sia. Karena apa? Kita kan, Bapak Gembala kan jolosnya Dia, bukan jaga subuh-subuh. Kau ingatkan enggak Dia? Kalau saudara jadi bos di PT, jadi leader, nggak tegur karyawan yang macam-macam, saudara terus dirikut, dipecat. Dipecat.
Bagi Dia yang mengasihi kita dan telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Begitu nyata kasih Tuhan. Dalam agama lain dikatakan, mudah-mudahan dosamu diampuni. Perbanyaklah amal. Amal jariah, kamu kasih 10.000 sampai kau mati, amal masih berjalan. Kata iklan. Itu iklan. Supaya kita bantu ABC. Dikatakan, masih jalan. Kita nggak diajarkan seperti itu. Kita diselamatkan karena Tuhan, bukan karena perbuatan kita, saudara. Tapi kita wajib beramal dan melayani, berkorban karena apa? Karena apa? Perintah. Supaya dapat upah di surga. Dapat rezeki, dapat pahala. Jadi bukan supaya selamat. Wajib kita lakukan karena kita telah diselamatkan. Jadi kita diselamatkan oleh Yesus yang melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. 5. Dan telah membuat kita menjadi suatu kerajaan. Jadi kita anggota-anggota kerajaan Allah. Dan kita adalah anak-anak raja. Menjadi imam-imam bagi Allah. Kita punya kelakuan bagaikan imam. Imam itu tugasnya mengingatkan orang. Menjadi perantara bagi orang-orang yang menolong, memberkati, mengajar. Itu tugas imam. Jadi saudara, kita harus ambil peran itu untuk membawa orang datang kepada Tuhan. Menjadi saksinya Tuhan. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Ayat ke-7 dikatakan, lihatlah Ia datang dengan awan-awan. Ini nanti saudara, kepastian Tuhan Yesus datang. Dia telah datang, lahir. Dia telah melayani 3,5 tahun. Dia telah korbankan dirinya di kayu salib buat pengampunan dosa. Dan Dia bangkit, kita rayakan dalam Paskah. Sebab jika Tuhan tidak dibangkitkan, maka sia-sialah iman percaya kita. Jadi itu satu paket bahwa maut telah dikalahkan, kuasa dosa telah dikalahkan melalui kebangkitannya. Dan Dia juga pergi ke satu tempat yang pasti, bukan melayang-layang, tapi ke sorga. Tujuannya siapkan tempat bagi orang yang tetap beriman kepada Tuhan Yesus. Yang murtad tidak. Jelas. Satu kali ada podcast berapa hari yang lalu, pendeta besar, inisialnya GL. Dia interview dengan orang yang sudah tinggalkan Tuhan. Dia berkata, saudara, kata-katanya bahwa semua kepercayaan apa agama pun, kalau dia ini, karena surga itu satu, sampai juga di surga. Emosi Bapak Gembala langsung bikin post itu jawabannya. Tidak ada dalam kekristenan ajaran yang mengatakan keyakinan akan universal, keselamatan secara universal. Keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Tidak ada orang yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tetapi hamba Tuhan besar ini katakan bisa. Berbagai. Malah langsung pada komentar, jangan dengarkan lagi kata-kata orang ini. Sebab keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Hati-hati saudara, hati-hati. Jadi saudara, kalau saudara ada yang tinggalkan Tuhan, anggap telah tiada. Udah tiada, karena dia tidak akan menghuni surga kecuali bertobat, berbalik lagi sama Tuhan. Tangan Tuhan terbuka. Tangannya terbuka, menunggu terus. Jangan terus ditunggu-tunggu, ditapok nanti kita. Kalau Tuhan menapok saudara sangat mengerikan. Tapi Tuhan itu penuh sabar. Tadi ibadah sekolah minggu tentang
satu penjahat yang bertobat. Terakhir sekali dia bertobat, dan salah satu penjahat itu bilang, "Ya Yesus, kalau engkau nanti datang sebagai raja, ingatlah akan aku." Dia percaya Yesus akan datang. Dia akan memang mati dikuburkan, tapi dia percaya akan bangkit dan naik ke surga dan akan datang lagi sebagai raja. Begitu hebat keyakinannya, dia bertobat di detik terakhir. Tangan Tuhan terbuka, langsung Tuhan katakan, "Hari ini juga, bukan besok, bukan nanti, bukan insya Allah, bukan mudah-mudahan. Hari ini kau mati bersama dengan aku." Ketemu di mana? Firdaus, jelas, bukan di awang-awang. Itu jelas. Jadi memang hanya di dalam Yesus. Jangan terima ajaran-ajaran yang lain, saudara. Biar bermiliar orang percaya kepada hal-hal yang lain, tapi Yesus sudah katakan, "Akulah jalan dan tidak ada jalan lain." Orang bisa tembus buka jalan dari sini boleh loh. Dan gereja yang mengkompromikan seperti ini, saudara, bahwa ada jalan yang lain, bukan gereja sejati. Dan itu nanti akan dimuntahkan oleh Tuhan. Terima kasih. Nah, lihat, Yesus menyatakan kepastiannya apa yang akan terjadi. Tidak mudah-mudahan. Pemimpin agama-agama lain telah dikuburkan dan makannya sampai sekarang. Tapi Yesus Kristus kubur kosong membuktikan dia bangkit. Bermiliar orang dari zaman ke zaman ziarah mengatakan kubur kosong. Katakan ini, lihatlah ia datang dengan awan-awan. Nanti dia akan datang dalam awan kemuliaannya. Ada pujian kita begitu ya. Lihat awan. Ya, pintar saudara. Dan setiap mata akan melihat dia. Setiap mata. Mau nabi apapun, mau hidup berapa ribu tahun lalu, kalau nanti dibangkitkan untuk dihukum, nah semua nanti melihat Yesus. Siapapun ketika datang. Sehingga dikatakan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia. Yang menusuk tubuh Yesus pada lambungnya, pada lengannya, pada kakinya, yang menusuk kepalanya akan melihat. Aku bunuh, ternyata dia ke surga dan datang pula dia yang, ternyata dia yang maha kuasa, ternyata dia penciptaku, ternyata dia pemilik nafasku, ternyata dia penentu hidup matiku. Mereka akan menangis. Dan dikatakan juga mereka yang telah menikam dia, semua suku di bumi akan meratapi dia. Nangis minta ampun. Nangis, tolonglah, aku tidak sanggup melihat kemuliaan-Mu. Jangan hukum aku. Engkau ternyata Tuhan. Kami tadinya mengejek, jika Engkau Kristus, jika Engkau anak Allah, turunlah. Dan ternyata Engkau Tuhan. Semua nangis. Menyesallah orang-orang yang murtad. Menangis. Yang tinggalkan Tuhan, yang main-main, yang pernah menyakiti hamba Tuhan, merusak gereja, bahkan gereja, membunuh pendeta-pendeta, pastor-pastor. Menangis meratap. Begitu ngerinya mereka melihat kemuliaan Tuhan. Mereka menangis sedemikian rupa. Bukan hanya menangis, tapi meratapi. Dan Tuhan pun berkata melalui Nabi Yohanes, siapa Yesus Kristus? Saudara, banyak orang menghujat Tuhan Yesus ya, sedemikian rupa. Dia berkata, Akulah Alfa dan Omega, yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Sama dengan Bapa, sama dengan Yesus. Disebut Akulah Alfa dan Omega. Ini huruf daripada Yunani. Huruf awalnya Alfa, A, dan terakhir Omega, Alfa. Yang awal dan yang akhir, semua dia ciptakan dari awal kejadian. Bumi ini diciptakan oleh Yesus Kristus dalam kekekalan. Sampai nanti akhir zaman,
Dia menentukan, aku Alfa dan Omega. Firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang. Yang akan datang itu Yesus yang maha kuasa. Yesus yang maha, yang Allah. Yang maha. Ini satu komplek, tidak bisa dipisahkan Allah Tritunggal ini. Bapa, Roh Kudus dan Yesus Kristus sebagai wujud kasih Tuhan, dan wujud penolong itu adalah Roh Kudus, saudara. Jadi mari kita mengingat siapa itu Yesus Kristus. Yesus Kristus dia yang pertama bangkit dan naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa surga, menyusul nanti saya dan saudara. Amin. Ini mesti tegas. Tapi dia yang pertama. Kalau saudara mau duluan gak boleh lagi, udah sampai ke Tuhan Yesus. Yang kedua, sifat Tuhan Yesus adalah dia yang mengasihi kita, nyata. Ajaran Tuhan Yesus nomor 1 adalah mengasihi. Kalau ajaran yang lain sudah perang, hancurkan, halal darahnya. Tapi Yesus tidak demikian. Dia yang mengasihi kita, kemudian dia yang telah melepaskan kita dari dosa kita. Tidak ada mudah-mudahan. Saudara patut menghormati dia. Amin. Itulah kebaikan Tuhan. Dia yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Dia yang telah membuat kita menjadi satu kerajaan sama dia. Tidak ada yang lain. Satu kerajaan. Bagi dialah kemuliaan kuasa sampai selama-lamanya. Ini yang harus kita ingat sebagai orang-orang Kristen. Dan saudara tidak menjadi bagian daripada orang yang nanti meratapi dia. Amin. Amin. Kalau saudara sungguh-sungguh saudara nanti tidak menangis, tapi saudara bersuka cita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Semua kita bernyanyi dengan bahasa yang baru, bahasa surga menyambut. Tak ada lagi menangis, tak ada lagi air mata. Kata firman Tuhan, tidak ada air mata. Tapi bagi mereka yang tidak diselamatkan, penuh air mata. Meratap. Sekarang mungkin cengengesan mereka mengejek kita. Mengejek bisa-bisa, nanti habis. Giliran kita diejek, nanti kita gak perlu ejek, habis waktu kita. Waktu kita pakai nanti memuji-muji Tuhan. Amin. Kita bersuka cita bertemu dengan orang-orang yang lebih dahulu ada di sana, saudara yang kekasih. Tetapi saudara yang kekasih, kita diminta untuk menjadi imam, artinya menyaksikan kebaikan Tuhan, menyaksikan firman Tuhan. Kita adalah saksi-saksi imamat yang rajani, melayani Tuhan. Saksikan kebesaran Tuhan. Kita perlu mengingatkan orang yang macam-macam. Selagi masih ada kesempatan mengingatkan, kita mesti jelas supaya orang mau berbalik kepada Tuhan. Dan karena kesaksian-kesaksian seperti itulah Yohanes ditangkap oleh kaisar, dipenjarakan, digoreng, dibuang ke Pulau Patmos. Saudara teruslah melayani walaupun saudara diejek, karena kita dipanggil untuk membawa orang datang kepada Tuhan, mengingatkan selagi mau ada kesempatan untuk diingatkan. Yang kedua, saudara yang kasih, kesaksian kita, pelayanan kita akan Tuhan evaluasi. Tuhan perhatikan tuh, saudara, tidak dilepaskannya kita begitu saja. Mungkin ada kekurangan kita, mungkin salah kita. Tuhan akan evaluasi. Itulah yang dikatakan, saudara, kita harus menjadi saksi-saksi Tuhan. Kita lihat, saudara, apa yang diingatkan. Pasal 2 kita lihat. Apa yang akan dievaluasi oleh Tuhan. Gereja yang 7 itu Tuhan evaluasi. Jemaat di sini, gereja di sini, jemaat GPD Eklesia, Tuhan evaluasi. Dan kalau kita diingatkan oleh firman Tuhan, itu tandanya kita harus mau diubahkan melalui hamba-hamba Tuhan.
Kalau ibadah, betullah ibadah. Amin. Tarik keluar-keluar. Lagi kalau firman Tuhan paling sakit di hati si pengkhotbah di sini kalau kelihatan orang keluar. Saudara pernah nggak keluar-keluar sengaja? Sengaja, karena jelas itu memang ngapain datang? Kalau saudara hanya memuji kan hanya memberi sama Tuhan, beri pujian. Ya kalau Tuhan terima. Kalau saudara main puji Tuhan, nggak diterimanya macam mana? Tapi kalau firman Tuhan itu Tuhan yang memberi. Kalau saudara terima, puji Tuhan. Itu yang bergereja itu saudara. Jadi tidak ada main-main. Ibadah pemuda juga begitu ya. Hadir siapapun dia khotbah. Tidak ada yang nongkrong di warung. Bahkan ada satu kesempatan lagi ibadah pemuda, ada pemuda nongkrong di warung. Yang gak enak aja negurnya. Kampung kita ini kecil loh, ketahuan kita kemana. Ada orang cerita, kan ibadah kan di gereja bilang kan, oh si aku di sana. Nggak mungkin juga Bapak Gembala jemput. Saudara harus sungguh-sungguh beribadah. Tidak ada yang jalan-jalan, tidak ada yang lari-lari, tidak ada yang main hati. Saudara, Bapak Gembala akan tegur keras kalau kelihatan main-main. Karena itulah tugas seorang gembala. Membawa dombanya untuk datang kepada Tuhan. Amin. Seperti dengar-dengar. Melayani sungguh-sungguh dengan rendah hati. Jangan langsung menganggap, oh aku harus begini. Tidak. Kita bisa melayani karena anugerah Tuhan. Amin Bapak Ibu. Saudara jadi pengurus anugerah Tuhan. Saudara ambil bagian anugerah Tuhan. Itu anugerah. Bukan maunya kita. Jadi layani semua dengan sungguh-sungguh dan Tuhan pasti akan memberkati saudara. Nah, lihatlah 7 gereja itu Tuhan ingatkan. Gereja kita ini juga pasti dievaluasi oleh Tuhan. Misalnya saudara, kitab Wahyu pasal 2 ayat yang kedua. Ini kepada jemaat Efesus. Pernah dikunjungi oleh Rasul Paulus, surat Efesus. Katakan demikian. Aku tahu segala pekerjaanmu. Tuhan evaluasi lu bagaimana saudara melayani. Aku tahu. Kau pengurus ini, aku tahu. Kau main musik ini, aku tahu. Aku tahu. Sungguh-sungguh kau main, aku tahu. Amin Bapak Ibu. Ini Tuhan yang bilang, aku tahu nih. Aku tahu segala pekerjaanmu. Jadi walaupun Bapak Gembala nggak tahu, Tuhan tahu. Ya, ada yang lari-lari, Tuhan tahu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Ayat 2 pasal 2. Baik jerih payahmu. Tuhan tahu jerih payah saudara buat Tuhan? Tahu. Selanjutnya dikatakan maupun ketabahanmu. Ada yang sabar-sabar di EJ, tabah. Tuhan tahu? Tahu. Saudara sakit hati, Tuhan tahu. Saudara tersinggung karena melayani, diejek terus, dihina, Tuhan tahu. Ini perlu. Tuhan tahu ketabahanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang jahat. Kamu sudah emosi, nggak sabar, langsung betak. Tuhan tahu nggak? Tidak ayatnya. Aku tahu kau tidak sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah menguji mereka yang menyebut dirinya rasul. Dan selanjutnya, jadi poinnya adalah bahwa Tuhan tahu yang kita kerjakan. Artinya kalau bagus, Tuhan puji dan Tuhan berkati. Tidak ada yang sia-sia. Amin. Itulah. Jadi tahu dia pengorbanan kita, sakit hati kita, Tuhan hargai. Itu poinnya. Tidak ada yang lepas. Ini kitab Wahyu katakan, kalau dikatakan aku tahu, nanti dapat pahala saudara. Karena kitab Wahyu adalah kitab tentang apa yang akan terjadi dalam perjalanan hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Saudara kekasih, ayat 4. Kadang-kadang Tuhan juga mengingatkan kita. Pasal 2 ayat 4. Meskipun demikian, meskipun aku tahu kau rajin bla 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 bla, aku mencela engkau.
dipuji. Tapi satu sisi Tuhan ingatkan, kalau yang ini aku mencela engkau, aku mengejekmu, aku marah. Kenapa? Engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Jadi kalau melayani dasarnya apa? Kasih. Bukan soal semangat, tapi tidak sang kasih. Kalau tanpa kasih saudara kita gampang dendam. Gampang kali, semua gampang. Tapi orang yang mengasihi itu panjang ceritanya. Kasih itu apa? Sabar. Memang paling sulit di sekolah sabar ini. Kecuali namanya si sabar. Sabar. Kasih itu sabar. Memang paling sulit. Saya sendiri sebagai kepala sidang paling sulit sabar. Maunya emosi. Kasih itu murah hati. Kalau mau lepaskan uang ini sulit kadang-kadang. Murah hati. Susah murah hati. Tapi orang mengasihi banyak murah hati, nggak loke-loke. Dan seterusnya, dan seterusnya. Dan Tuhan ingatkan, aku tahu segala pekerjaanmu. Dan ujung-ujungnya dia bilang, tadi dipuji diangkat, bertobatlah. Itu kata ayatnya, saudara yang kasih. Ayat 9. Aku tahu kesusahanmu. Ini sudah kepada jemaat di Smyrna. Ini jemaat kecil. Aku tahu kesusahanmu. Saudara, kira-kira jemaat kita di sini jemaat apa nih? Karena 7 jemaat tadi itu menggambarkan gereja yang ada, gereja lokal. Kira-kira kita ini masuk gereja mana? Tolong nilai dulu. Masuk gereja mana? Iya, namanya di sini kan kudu sidang. Kita harus masuk ke kelompok yang 7 ini, masuk ke mana? Masuk mana? Smyrna? Ya. Jangan terus Smyrna, harus kaya. Dikatakan demikian, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun ini yang enak menjadi berkat. Namun engkau kaya. Amin. Jadi saudara, bukan karena banyak uang kita menjadi dipuji Tuhan. Ternyata kalau kita mau melayani, walaupun kita pas-pasan, mau melayani, saudara, walaupun saudara agak susah, Tuhan Yesus katakan, aku tahu kemiskinanmu, kesusahanmu, namun engkau kah? Itu saudara, dipuji oleh Tuhan. Dan selanjutnya, saudara yang kasih, ayat 10 menjadi penghiburan bagi saudara yang melayani. Ayat 10 dikatakan demikian, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Karena melayani menderita, karena berkorban ada memang kesulitan. Kita kasih, kita kan agak kurang, tapi jangan takut, Tuhan akan balas. Dikatakan jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang. Ini cobaan. Iblis datang melemparkan orang yang tidak setia di antara kamu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan selanjutnya. Saudara, jangan dekat-dekat dengan iblis. Ini ayatnya. Saudara nanti dilemparkannya kepada berbagai percobaan. Jadi kita harus benar-benar ikut Tuhan. Dalam pasal 2 ayat 2 tadi katakan, aku tahu segala pekerjaanmu, dan selanjutnya bertobatlah dikatakan, kalau tidak aku akan mengambil kaki diammu. Ini ancaman Tuhan. Gak sungguh-sungguh, aku akan mengambil kaki diammu. Saudara, lampu itu ada kaki diamnya, ada minyak zaitun, ada sumbu-sumbunya. Seperti ya kalau kita ngantar ada kaki diamnya, tapi dulu ada minyaknya. Kalau kakinya lo diambil, jatuhlah lampu itu, pecah mati, tak ada kehidupan. Itu gambaran Tuhan Yesus. Kalau kalian tidak sungguh-sungguh, aku ambil kaki diammu, engkau mati. Pidum. Kematian yang datang. Secara mengiring Tuhan, memang kita harus menjadi alat-alatnya Tuhan, bukan
bukan menjadi alat-alatnya setan. Amin. Amin. Alatnya Tuhan. Kalau saudara dipakai melayani, bersyukurlah karena jadi alatnya Tuhan. Tapi kalau saudara mulai menjelek-jelekan, mulai melawan, kira-kira saudara sedang jadi dipakai alatnya siapa? Saudara yang jawab ya. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau jadi alatnya Tuhan. Wanita itu sangat baik saudara, jangan tinggalkan dia. Dia akan tetap baik bagi saudara. Yesus baik buat saya. Yesus baik buat saya. Ku tak dapat balas kasih-Mu Yesus. Yesus baik buat saya. Aminkan saudara. Berbuatlah baik bagi Tuhan sebab Dia sungguh baik bagi kita. Yesus baik buat saya.